Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggota Nabila N. Imran Ritonga, Kak Halisha Zahra, Kak Syafrita, Kak Humairah, dan saya sendiri Amalia Putri Parinduri dan Kak Makfirah ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai strategi-strategi pengajaran. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Idar Sri Afrianti, SPC MPC, selaku dosen pengampu psikologi pendidikan. Yang pertama ada pengertian strategi pengajaran. Jadi strategi pengajaran ini terdiri dari dua kata, yaitu strategi dan pengajaran. Kata strategi berasal dari bahasa Inggris yang berarti siasat. Istilah ini kerap kali digunakan dalam hal perang dan kemiliteran yang identik dengan bagaimana mengatur taktik dan siasat dalam sebuah perperangan. Kaitannya dengan pengajaran, penggunaan kata strategi sering dimaksud sebagai usaha pendidik dalam menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses pengajaran. Dengan kata lain, strategi bisa diartikan secara gamblang sebagai pilihan dalam pola kegiatan belajar mengajar yang diambil untuk mencapai tujuan yang efektif. Hal ini dilakukan untuk mempengaruhi keberhasilan proses sebuah pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kalau dalam bahasa populer, pengajaran ini biasa disebut dengan KBM, kegiatan belajar mengajar. Dalam proses pengajaran sangat diperlukan taktik yang baik dan benar agar kegiatan belajar mengajar itu dapat terrealisasikan dengan sempurna sesuai dengan apa yang diharapkan. Sekian dari saya. Selanjutnya ada macam-macam strategi pengajaran. Yang pertama yaitu ada pengelompokan Gini dan Briggs. Kedua pakar ini mengelompokkan strategi pengajaran menurut dasarnya menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu ada pengaturan guru dan peserta didik. Yang kedua yaitu ada struktur event pengajaran. Yang ketiga ada peranan guru peserta didik dalam mengelola pesan. Yang keempat adalah proses pengolahan pesan. Yang kelima yaitu ada tujuan-tujuan belajar atau pengajaran. Selanjutnya yang kedua ada pengelompokan Bruce Joyce dan Marshall. Pengelompokan ini lebih komprehensif dibandingkan dengan pengelompokan Gini dan Briggs. Sebagaimana yang telah diuraikan, Bruce Joyce dan Marshall mengemukakan 4 klasifikasi model pengajaran. Yang pertama yaitu ada klasifikasi model-model interaksi sosial. Yang kedua ada klasifikasi model-model pengelolaan informasi. Yang ketiga ada klasifikasi model-model personal humanistik. Yang keempat ada klasifikasi model-model modifikasi tingkah laku. Selanjutnya ada mengidentifikasi tujuan pengajaran. Bagian penting dalam perencanaan pengajaran adalah mengidentifikasi hal-hal khusus yang harus dicapai oleh siswa dalam satu pelajaran atau unit, dan juga hal-hal yang harus mereka capai selama pelajaran 1 semester atau 1 tahun ajaran. Para pengajar menggunakan berbagai macam istilah untuk hasil tersebut. Yang kedua, merumuskan tujuan dan sasaran yang berguna. Mengingat keterbatasannya, kita tidak dapat hanya bertumpu pada standar isi yang ada itu saja. Kita juga harus merumuskan beberapa tujuan dan sasaran kita sendiri. Selanjutnya ada melakukan analisis tugas. Selain mengidentifikasi tujuan dan sasaran pengajaran, Anda harus menentukan cara terbaik membagi topik-topik dan keterampilan-keterampilan yang rumit menjadi bagian-bagian yang dapat diatur. Adapun 3 gambaran umum terhadap analisis tugas. Yang pertama yaitu ada analisis perilaku, analisis pokok bahasan, dan analisis pemrosesan informasi. Selanjutnya ada mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran. Suatu rencana pelaksanaan pembelajaran biasanya mencakup yang pertama tujuan atau sasaran pembelajaran, yang kedua materi pengajaran dan peralatan yang dibutuhkan, yang ketiga ada strategi-strategi pengajaran yang digunakan dan rangkaian atau urutan yang akan digunakan, yang keempat ada metode asesmen yang direncanakan. Baiklah, saya Makfira akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang strategi
ekspositoris. Nah, beberapa bentuk pengajaran ekspositoris pada hakikatnya berjalan satu arah. Artinya, informasi mengalir hanya dari seorang ahli ke siswa. Tapi, sebagian besar melibatkan pertukaran informasi antara guru dan siswa. Kita akan mempertimbangkan beberapa format dan metode pengajaran ekspositoris. Yang pertama, ada kuliah dan buku teks. Beberapa teoritikus mengkritik kuliah dan buku teks karena menempatkan siswa dalam peran pasif. Dari sudut pandang seorang behavioris, para siswa belajar hanya ketika mereka memberikan respon secara aktif. Namun, siswa memberikan sedikit sekali respon ketika mereka duduk manis saja mendengarkan suatu ceramah atau membaca buku teks. Meski demikian, banyak ahli kognitif mengemukakan bahwa siswa seringkali aktif secara mental selama aktivitas-aktivitas yang tampaknya pasif tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran tuntas. Pembelajaran tuntas ini di mana para siswa harus menunjukkan kompetensi di suatu bidang sebelum berlanjut ke bidang berikutnya. Kemudian meminimalkan kemungkinan bahwa kita telah meninggalkan siswa yang kebingungan ketika kita berlanjut ke materi yang semakin rumit. Pendekatan ini didasarkan pada 3 asumsi mendasar. Yang pertama yaitu hampir setiap siswa dapat belajar menguasai topik tertentu sampai tuntas. Yang kedua, beberapa siswa membutuhkan waktu lebih lama untuk menguasai suatu topik dibandingkan siswa-siswa lain. Kemudian yang ketiga, beberapa siswa membutuhkan bantuan lebih banyak dibandingkan siswa-siswa lain. Kemudian yang ketiga yaitu pengajaran langsung. Nah, pendekatan yang menggabungkan elemen pengajaran ekspositoris dan pembelajaran tuntas adalah pengajaran langsung yang menggunakan berbagai macam teknik agar siswa terlihat aktif dalam pembelajaran dan menerapkan pokok bahasan di kelas. Misalnya nih contohnya, pengajaran langsung mensyaratkan siswa untuk sering memberikan respon dan memberikan penguatan langsung terhadap respon-respon yang tepat melalui umpan balik dari guru. Kemudian yang keempat yaitu pengajaran berbasis komputer, yaitu pengajaran yang diberikan melalui program-program komputer yang dirancang dengan cermat. Nah, biasanya nih mencakup banyak elemen pembelajaran tuntas dan pengajaran langsung. Beberapa program pengajaran berbasis komputer menyediakan latihan dan praktik terhadap pengetahuan dan keterampilan dasar yang membantu siswa mengembangkan otomatisasi di bidang-bidang tersebut. Kemudian, selanjutnya ada aktivitas langsung dan aktivitas praktek. Nah, yang pertama itu ada pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung lebih banyak berpusat pada guru. Guru menjadi poros pembelajaran. Informasi banyak yang diperoleh dari guru, namun tidak guru semata. Pembelajaran langsung ini memiliki 4 komponen, yaitu penentuan tujuan yang jelas, pembelajaran dipimpin guru, monitoring hasil belajar yang cermat, dan metode organisasi dan pengelolaan kelas. Nah, yang selanjutnya ada praktik dan latihan atau drill. Nah, praktik ini termasuk memeriksa materi yang telah dipelajari. Praktik diharapkan untuk konsolidasi, klarifikasi, dan menekankan pada materi yang telah dipelajari. Kegiatan praktik lebih bermakna apabila waktunya longgar atau tak hanya 1 hari setelah tes. Nah, latihan ini atau drill termasuk pengulangan informasi pada topik tertentu sampai benar-benar dicamkan dalam pikiran pembelajar. Drill atau latihan ini digunakan untuk pembelajaran yang diharapkan menjadi kebiasaan atau ditetapkan dalam jangka waktu panjang. Baik, materi selanjutnya yaitu pendekatan interaktif dan kolaboratif. Yang pertama, pendekatan interaktif. Pendekatan interaktif secara umum merupakan metode yang menitikberatkan pada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan siswa, di mana guru juga tidak hanya berperan dalam pembelajaran umum, namun turut aktif dalam mental dan fisik siswa. 2. Pendekatan kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif merupakan suatu pendekatan pendidikan dalam proses belajar mengajar yang melibatkan kelompok peserta didik yang bekerja sama berkolaborasi
untuk memecahkan suatu masalah, menyelesaikan suatu tugas, atau membuat suatu produk. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keberagaman kelompok. Nah, di sini ada dua. Yang pertama, mempertimbangkan keberagaman kelompok. Kedua, mempertimbangkan perbedaan kelompok. Nah, yang pertama, mempertimbangkan keberagaman kelompok. Strategi pengajaran yang kita pilih harus mengakomodasi usia siswa dan tingkat perkembangannya. Sebagai contoh, strategi yang melibatkan banyak respon aktif dan umpan balik yang sering. Atau MIS, pembelajaran tuntas, pengajaran langsung, pengajaran berbasis komputer. Mungkin tepat untuk siswa-siswa yang lebih muda. Pengetahuan dan keterampilan yang dibawa siswa ke suatu topik seharusnya juga menjadi pertimbangan. Gustafsson dan Undheim 1996. Nah, yang kedua ada mempertimbangkan perbedaan kelompok. Perbedaan gender juga harus dipertimbangkan. Banyak anak laki-laki berusaha keras untuk bersaing, namun para perempuan cenderung bekerja lebih baik ketika aktivitas pengajaran interaktif dan kooperatif. Selain itu, para gadis dapat terintimidasi oleh diskusi yang diikuti oleh seluruh anggota kelas dan lebih cenderung berpartisipasi ketika diskusi dan aktivitas terjadi dalam kelompok kecil. Meski demikian, karena anak laki-laki terkadang memimpin aktivitas-aktivitas kelompok kecil, kita bisa sekali membentuk kelompok yang semuanya perempuan begitu. Kita bisa meningkatkan partisipasi perempuan dalam aktivitas-aktivitas kelompok dan mendorong mereka mengambil peran kepemimpinan. Strategi interaktif dan kolaboratif secara khusus berharga ketika tujuan pengajaran kita mencakup meningkatkan perkembangan sosial dan juga prestasi akademik. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Harapan kami semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.